Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyajikan materi mengenai sistem pengorganisasian kurikulum. Anggota dari kelompok 12 yang pertama ada Mufaroha dengan NIM 190611100095. Dan yang kedua ada saya, Kisna Arsilah Novitri, NIM 191111100102. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal Fali dengan NIM 190611100172. Yang keempat ada Arda Febrianti dengan NIM 190611100195. Dan yang nomor 5 ada Rizky Amalia dengan NIM 190111100196. Adapun submateri yang akan kelompok kami sampaikan, yang pertama ada kurikulum institusi, yang kedua ada kurikulum tematik, yang ketiga ada kurikulum terintegrasi, yang keempat ada kurikulum inti, yang kelima ada kurikulum lokal, yang keenam ada kurikulum sentralisasi, dan yang ketujuh ada kurikulum desentralisasi. Adapun penjelasan materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Arda Febrianti Ananda Eka Putri, NIM 195 kelas 6E dari kelompok 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kurikulum institusional dan juga kurikulum tematik. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kurikulum institusional. Kurikulum institusional merupakan sebuah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi. Terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum institusional. Nah, pengembangan kurikulum institusional ini memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, program studi sejenis berkumpul bersama untuk membahas keabsahan masing-masing sebagai penciri program studi. Lalu yang kedua merupakan hasil tracer studi dalam sebuah bentuk penelitian atau survei pada lingkungan setempat. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan renstra perguruan tinggi seperti visi, misi, tujuan, dan strategi. Dan yang terakhir, yang keempat, harus didukung oleh adanya eksistensi sumber daya yang dimiliki antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lahan praktik, dan juga anggaran. Terdapat 3 tahapan dalam penyusunan kurikulum MBKM, yaitu yang pertama tahap perancangan kurikulum, yaitu terdiri dari perumusan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan pembentukan mata kuliah. Lalu yang kedua tahap pembelajaran. Nah, pada tahap ini terdapat 3 proses. Yang pertama proses perangkat pembelajaran yang terdiri dari kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Lalu yang kedua proses pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning yang sangat esensial. Lalu yang ketiga proses evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan melalui mentoring evaluasi kegiatan dan laporan hasil kegiatan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian. Dalam pelaksanaan kebijakan MBKM yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi yang mengacu pada 5 prinsip, yaitu prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Implementasi kurikulum MBKM. Pengimplementasian kurikulum MBKM dituangkan dalam program Kampus Merdeka yang merupakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Bentuk kegiatan Kampus Merdeka terdapat 8 bentuk kegiatan, diantaranya yang pertama yaitu pertukaran pelajar. Pada kegiatan ini dilakukan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa seperti menghargai dan menghormati kultur budaya, agama, kepercayaan, serta toleransi. Yang kedua, magang.
Dengan kegiatan magang, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi segala permasalahan pada kondisi real dunia pekerjaan. Yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan ini mahasiswa diberikan untuk ikut serta menjadi pengajar dan memperdalam ilmunya. Kemudian 4, penelitian atau riset. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi yang mana untuk mengasah kemampuan mahasiswa berpikir kritis. Lalu yang kelima, proyek kemanusiaan. Untuk membantu rakyat Indonesia yang terkena musibah bencana alam, yang mana melalui program ini mahasiswa dilatih agar memiliki kepedulian sosial dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, program kegiatan wirausaha. Program ini ditujukan untuk mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan kegiatan dan penggolongan yang tepat. Kemudian yang ketujuh, proyek atau studi independen. Program ini dijalankan guna menjadi pelengkap kurikulum untuk mewujudkan karya dari inovasi para mahasiswa. Dan yang terakhir 8, yaitu kuliah kerja nyata tematik, yaitu bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat luar kampus. Kemudian kelebihan dan kekurangan kurikulum MBKM. Untuk kelebihannya, yang pertama, menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, yaitu lebih mudah bergerak. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memberikan wadah untuk mengeksplor pengetahuan dengan terjun ke masyarakat. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menyiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja. Lalu kekurangannya, yang pertama, persiapan yang dilakukan dirasa kurang matang. Yang kedua, perencanaan pendidikan dan pembelajaran belum tersusun dengan baik. Dan yang ketiga, sumber daya manusia yang ada dirasa kurang kuat dalam menjalankan program MBKM ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum tematik. Tematik secara sederhana diartikan sebagai kurikulum yang membuat konsep pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik. Kemudian ciri-ciri dan manfaat kurikulum pembelajaran tematik. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: 1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Lalu yang kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan. Dan yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir. Yang kelima, menyajikan kegiatannya bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungannya. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti toleransi, bertanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian manfaat dari kurikulum pembelajaran tematik. Manfaatnya yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi maka akan terjadi penghematan materi. 2. Siswa mampu melihat hubungan yang bermakna pada materi pembelajaran. 3. Pembelajaran menjadi utuh dan materi tidak terpecah-pecah. Dan yang keempat, penguasaan konsep akan semakin meningkat dan adanya pemanduan antara mata pelajaran. Lalu pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran tematik yang dilaksanakan oleh guru terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Itu menurut Yuniasih tahun 2014. Hal ini sudah sesuai dengan Perkemendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi
dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Perkenalkan, nama saya Kisna Arsilah Novitri, NIM 19,1111000102 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum terintegrasi dan kurikulum inti. Kurikulum terintegrasi. Apa itu kurikulum terintegrasi? Kurikulum terintegrasi merupakan kurikulum yang pelaksanaannya itu dirancang secara menyeluruh agar dapat membahas suatu pokok masalah tertentu. Nah, pembahasan dalam kurikulum integrasi ini dapat menggunakan mata pelajaran yang relevan dalam satu bidang studi atau antar bidang studi. Nah, dalam topik pembahasan itu akan ditentukan secara demokratis antara siswa dengan guru melalui metode pendekatan yang digunakan. Nah, metode yang dapat digunakan antara lain ada problem student centered, kemudian problem solving, dan lain sebagainya, yang nantinya akan disesuaikan dengan minat dan perkembangan anak. Nah, contohnya sendiri ada mata pelajaran agama dan juga bahasa serta perhitungan. Kemudian, pada kurikulum terintegrasi ini mempunyai ciri-ciri ataupun karakteristik yang membedakan antara kurikulum ini dengan kurikulum yang lainnya. Adapun ciri-cirinya itu yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar gestalt ataupun organismik. Yang ketiga, berdasarkan sosiologis dan sosial budaya. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Yang kelima, adanya kemunculan mata pelajaran baru dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah sehingga bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi akan lebih luas lagi. Yang keenam, sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran secara unit pengalaman atau disebut juga sebagai experience unit atau unit pelajaran subject matter unit. Dan yang ketujuh, pada kurikulum ini peran guru itu dan siswa akan sama-sama aktif. Bahkan peran siswa itu akan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan guru akan berperan sebagai fasilitator ataupun pembimbing. Tentunya, dalam suatu kurikulum pastinya akan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada penjelasan kali ini, adapun kelebihan yang dimiliki pada kurikulum terintegrasi antara lain yaitu yang pertama, menitik pusatkan bahan pelajaran pada suatu masalah tertentu yang proses pemecahan masalahnya melalui memadukan beberapa mata pelajaran. Yang kedua, proses kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui pemecahan masalah yang dihubungkan dengan konsep bidang kehidupan secara nyata. Yang ketiga, bahan-bahan pelajaran dijadikan sebagai instrumental ataupun nilai-nilai pedoman dan fungsional untuk bisa memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, memberikan peluang yang besar bagi siswa untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk kerja kelompok, mendorong siswa agar belajar aktif dan mampu berpikir secara ilmiah. Yang kelima, sumber belajar nantinya akan memanfaatkan masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Dan yang keenam, akan memperhatikan perbedaan individual. Dan yang ketujuh, memperlibatkan siswa dalam perencanaan pembelajaran. Karena pada kurikulum terintegrasi ataupun kurikulum ini lebih mementingkan proses dalam belajarnya. Selain memiliki kelebihan, kurikulum terintegrasi tentunya juga memiliki kelemahan ataupun kekurangan pada kurikulumnya. Nah, adapun kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terintegrasi ini yang pertama, banyak menimbulkan keberatan dan kesulitan. Dianggap sulit dalam menentukan ruang lingkup dan urutan bidang kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kurikulum dan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak mempunyai urutan yang jelas dan juga sistematis. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang dan lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan kelompok. Yang nomor tiga, memerlukan waktu yang lebih panjang dan juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa ataupun kelompok. Yang keempat, guru belum mempunyai kemampuan secara optimal untuk bisa menerapkan kurikulum terintegrasi dalam pembelajaran. Yang kelima, masyarakat, orang tua, dan siswa itu belum terlalu terbiasa apabila kurikulum terintegrasi itu diterapkan secara keseluruhan.
Yang keenam, kurikulum terintegrasi itu disusun dan dirancang oleh guru beserta siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan yang lebih khusus untuk bisa mengembangkan kembali kurikulum seperti ini. Yang ketujuh, bahan pelajaran yang digunakan tidak bersifat sederhana. Dan yang kedelapan, akan memerlukan banyak waktu, biaya, dan tenaga, sehingga perlu adanya pengorganisasian kurikulum yang lebih optimal lagi agar dapat mengurangi kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian, ada contoh dan aplikasi dari kurikulum terintegrasi. Nah, dalam mengaplikasikan kurikulum terintegrasi atau terpadu ini terdapat beberapa tahapan di dalamnya. Nah, yang pertama di sini guru itu harus bisa memilih dan menetapkan terlebih dahulu tema apa yang akan digunakan. Contohnya sendiri, seperti tema yang ada di kelas 6 itu ada selamatkan makhluk hidup, kemudian persatuan dan perbedaan, tokoh dan penemu, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, guru itu harus bisa melakukan analisis SKL, kemudian KI, kompetensi dasar, dan membuat indikator. Dalam melakukan analisis kurikulum, SKL, KI, dan KD, serta membuat indikator, itu akan dilakukan terlebih dahulu dengan membaca semua standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, serta kompetensi dasar dari semua muatan pelajaran. Nah, kemudian setelah memiliki sejumlah tema mana untuk 1 tahun, lalu akan dilanjutkan dengan menganalisis standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti serta kompetensi dasar yang ada dari berbagai muatan pelajaran seperti ada PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SPDB, dan PJOK. Nah, masing-masing kompetensi dasar di setiap muatan pelajaran nantinya akan dibuatkan indikator mengikuti kriteria pembuatan indikator. Yang nomor 3, membuat hubungan pemetaan antara kompetensi dasar dan indikator dengan tema. Nah, guru itu masih perlu membuat indikator dan melakukan pemetaan kompetensi dasar dan indikator berdasarkan tema yang tersedia. Nah, kemudian hasil pemetaan yang dimasukkan ke dalam format pemetaan itu digunakan agar lebih memudahkan guru dalam proses menyajikan pembelajaran. Indikator mana saja yang dapat disajikan secara terpadu ataupun terintegrasi diberikan tanda checklist. Nah, yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Selanjutnya, pengaplikasiannya itu guru akan membuat jaringan kompetensi dasar dan indikator dengan cara akan menurunkan hasil checklist dari pemetaan ke dalam format jaringan kompetensi dasar dan indikator. Yang kelima, di sini ada menyusun silabus tematik terpadu. Nah, setelah dibuatkan jaringan KD dan juga indikator, langkah selanjutnya itu akan menyusun silabus yang digunakan untuk memudahkan guru dalam melihat seluruh kegiatan pembelajaran untuk setiap tema sampai dengan tuntas. Nah, silabus ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh tema apa yang akan dipilih dan juga disajikan beberapa minggu dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam penyajian tema tersebut. Di dalam silabus sendiri nantinya itu ada seluruh komponen paduan dari standar proses. Di dalamnya itu ada meliputi kompetensi dasar, kemudian indikator pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, kemudian alokasi waktu, sumber, dan media pembelajaran. Kemudian yang keenam, di sini ada menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan RPP. Nah, langkah terakhir di sini menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan secara terintegrasi dan juga terpadu. Dalam RPP ini akan diberikan gambaran segala proses pembelajaran yang penyajiannya akan dilakukan secara utuh dengan memuat dan mengintegrasikan berbagai konsep mata pelajaran yang disesuaikan dalam bentuk tema. Kemudian di dalam RPP sendiri itu akan dilakukan secara terintegrasi ataupun terpadu secara tematik. Nah, di dalamnya siswa itu nantinya akan memahami konsep kehidupan secara lebih utuh. Dan di dalam RPP sendiri penulisan identitas mata pelajaran itu sudah tidak ada, melainkan langsung ditulis tema apa yang akan diajarkan. Kemudian di dalam RPP sendiri itu akan dilakukan secara terintegrasi ataupun terpadu secara tematik. Nah, di dalamnya siswa itu nantinya akan memahami konsep kehidupan secara lebih utuh. Dan di dalam RPP sendiri penulisan identitas mata pelajaran itu sudah tidak ada, melainkan langsung ditulis tema apa yang akan diajarkan. Kemudian contoh penerapan pelaksanaan kurikulum terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum terintegrasi ketika direalisasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah ataupun madrasah akan dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu yang pertama ada pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan yang kedua ada pelaksanaan kurikulum tingkat kelas.
Nah, dalam tingkat sekolah, penerapannya itu akan dilakukan oleh kepala sekolah dan juga wakilnya, sedangkan pada tingkat kelas, yang menerapkan itu adalah guru kelas. Kemudian, pelaksanaan kurikulum terintegrasi ini dalam pembelajaran di sekolah dasar itu ada kurikulum terintegrasi dengan yang pertama, pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. Nah, contoh pelaksanaannya sendiri seperti mengintegrasikan dua ilmu yang serumpun. Contohnya pada muatan mata pelajaran IPA. Nah, di dalamnya itu akan menyatukan dua tema dalam pembelajaran, yaitu antara fisika dan juga biologi ataupun kimia dan juga fisika yang di dalamnya itu sama-sama relevan. Yang kedua ada pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. Pelaksanaannya sendiri akan mengintegrasikan dua ilmu yang berbeda, seperti muatan mata pelajaran IPA dan juga IPS. Pengaplikasian integrasi kurikulum ini seperti dalam tematik terdapat materi tema mengenai energi. Nah, energi ini ketika diintegrasikan dalam muatan IPS akan membahas mengenai kebutuhan energi dalam masyarakat. Sedangkan ketika diintegrasikan dengan IPA akan membahas mengenai bentuk-bentuk energi dan teknologinya. Kemudian, yang ketiga akan mengintegrasikan di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Nah, pelaksanaannya sendiri mengintegrasikan ilmu yang serumpun dan ilmu yang berbeda rumpun. Misalnya, tema yang di dalamnya terkait dengan bidang IPS, bidang IPA, bidang teknologi, dan bidang agama. Sebagai contoh, di dalam tematik ada materi ataupun tema mengenai menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini bisa diintegrasikan dengan beberapa bidang ilmu yang berbeda. Nah, contohnya sendiri dalam bidang IPS tentang menjaga kebersihan dan membentuk sikap kerjasama saling menjaga kebersihan. Kemudian dalam bidang IPA dikaitkan dengan tentang menjaga kebersihan dapat menjadikan tubuh sehat. Kemudian diintegrasikan dengan bidang teknologi tentang mencari informasi bagaimana cara-cara menjaga kebersihan. Dan juga diintegrasikan dengan bidang agama adalah tentang mengajarkan agar menjaga kebersihan itu perlu karena hal itu termasuk sebagian dari iman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum inti. Kurikulum inti itu seperti apa? Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Namun, kurikulum inti juga sama dengan kurikulum nasional. Dalam mengembangkan kurikulum inti, ada beberapa aspek yang dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan. Selain itu, dalam kurikulum inti, bahan-bahan materi juga akan diperoleh dari berbagai mata pelajaran yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa atau dipelajari siswa. Oleh sebab itu, kurikulum inti dikatakan sebagai bagian dari kurikulum terintegrasi ataupun terpadu karena dalam programnya itu, dalam pembelajarannya itu, kurikulum inti harus dikembangkan secara bersama-sama antara guru dan juga siswa. Dalam proses pembelajarannya sendiri, kurikulum inti itu akan memerlukan dukungan dan kemampuan guru untuk bisa mengelola waktu dan kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya aktivitas dan materi yang akan dipelajari oleh siswa itu dapat bersifat efisien dan juga lebih bermakna. Kemudian, terdapat beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam kurikulum inti. Nah, ciri-ciri ini yang menjadikan pembeda antara kurikulum inti dengan kurikulum yang lainnya. Adapun kurikulum inti ini, ciri-ciri yang pertama adalah pada kurikulum inti meliputi pengalaman-pengalaman yang penting bagi pertumbuhan dan juga perkembangan semua siswa. Yang kedua, pada kurikulum inti akan berkaitan dengan pendidikan umum untuk memperoleh berbagai macam hasil ataupun tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, kegiatan dan pelajaran akan diajarkan dalam bentuk kesatuan, tidak dibatasi oleh garis pelajaran yang terpisah. Dan yang keempat, pada kurikulum inti diselenggarakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian, dalam kurikulum inti terdapat kelebihan dan juga kelemahan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, kurikulum inti itu sudah terencana dengan baik. Yang kedua, materi yang diajarkan itu akan lebih bersifat berkelanjutan dan juga berkaitan dalam setiap pengalaman yang akan diajarkan. Yang ketiga, isi dari kurikulum itu lebih bersifat aktual ataupun benar-benar nyata. Yang keempat, bersifat fokus untuk semua siswa. Selain kelebihan, tentunya pasti ada kekurangan yang terdapat dalam sebuah kurikulum. Seperti yang ada dalam kurikulum inti. Kurikulum inti juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah pengelolaan waktu yang tidak tepat.
mempunyai akibat terhadap substansi materi dan dapat menjadi terbengkalai. Dan yang kedua, substansi materi yang terlalu lebih umum dapat menjadikan kurikulum inti tidak fokus. Dalam pengaplikasiannya, kurikulum ini sama dengan kurikulum nasional. Sedangkan kurikulum nasional yang ada di Indonesia ini tentunya kita ketahui adalah menerapkan kurikulum 2013. Sehingga adapun pengaplikasian dari kurikulum inti ataupun kurikulum nasional ataupun kurikulum 2013 ini, tahapannya yang pertama ada guru itu harus bisa melakukan terlebih dahulu analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan membuat indikator pembelajaran dengan tetap memperhatikan muatan materi dan juga standar isi. Nah, adapun standar kompetensi lulusan ini harus mencakup 3 domain. Nah, dalam kurikulum 2013 sendiri itu kan sudah dianjurkan untuk bisa mencakup 3 ranah. Yang pertama ada ranah sikap, kemudian yang kedua ranah keterampilan, dan yang ketiga ranah pengetahuan. Jadi nantinya itu ada keseimbangan yang dimiliki oleh siswa antara hard skill dan juga soft skill. Untuk standar kompetensi lulusan nantinya itu akan diturunkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi pelajaran. Semua materi pelajaran di dalamnya itu harus berkontribusi terhadap pembentukan 3 domain tadi yang sudah disebutkan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, setelah sudah dibuatnya jaringan kompetensi dasar dan juga indikator, maka tahap selanjutnya adalah menyusun silabus. Nah, silabus ini digunakan untuk memudahkan guru dalam melihat seluruh kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun atau sampai dengan tuntas. Nah, silabus ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh materi pelajaran apa saja yang telah diberi dan juga dipersiapkan untuk disajikan di beberapa minggu dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam menyajikan tersebut. Dalam silabus ini biasanya akan berisi mengenai kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, teknik penilaian, alokasi waktu, sumber, dan media pembelajaran. Kemudian, pengaplikasian yang terakhir adalah akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Nah, RPP ini akan dijadikan sebagai pedoman guru dalam mengaplikasikan kurikulum tersebut. Nah, dalam RPP ini isinya tidak akan jauh berbeda dengan silabus. Adapun RPP itu akan berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode dan media pembelajaran, teknik penilaian, materi pelajaran, kemudian sumber dan media pembelajaran. Adapun isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini tidak jauh berbeda dengan silabus. Isinya seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, teknik penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan media pembelajaran. Kemudian, saya akan menjelaskan contoh penerapan pelaksanaan kurikulum inti atau kurikulum nasional. Kurikulum inti sama dengan kurikulum nasional, dan di Indonesia sendiri sudah kita ketahui bahwa kurikulum nasional menggunakan kurikulum 13. Nah, kurikulum ini akan diberikan kepada seluruh siswa untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Sebagai contoh di Indonesia, yaitu pada mata pelajaran PPKN, pada dasarnya itu akan diajarkan di seluruh sekolah Indonesia. Kurikulum inti akan diikuti oleh seluruh jenis dan juga jenjang pendidikan tanpa terkecuali. Pada kurikulum inti atau kurikulum K13, materi pelajaran akan diajarkan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, yakni sebagai manusia yang beragama dan bernegara. Manusia yang beragama berkaitan dengan penanaman nilai-nilai agama, baik itu tradisional maupun profan. Nah, sedangkan berkaitan dengan bernegara, itu akan dikaitkan dengan ideologi negara, hak dan kewajiban warga negara. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, NIM 196, kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum muatan lokal. Yang pertama, pengertian kurikulum muatan lokal. Menurut Mulyasa, kurikulum muatan lokal adalah suatu perangkat rencana dan peraturan tentang isi dan bahan pembelajaran yang ditentukan oleh suatu daerah
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan daerahnya masing-masing, yang dimana sistem yang digunakan merupakan panduan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ciri-ciri kurikulum muatan lokal. Yang pertama, yang menjadi landasan teori adalah tingkat kemampuan berpikir siswa, dari kemampuan berpikir yang konkret menuju yang abstrak. Oleh karena itu, penyampaian bahan muatan lokal harus disampaikan diawali dengan pengenalan hal-hal di sekitar siswa. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk belajar lingkungan di sekitarnya yang penuh dengan sumber belajar. Yang ketiga, kurikulum muatan lokal ini merupakan suatu upaya untuk melestarikan budaya bangsa dan budaya daerah di sekitar siswa. Tujuan kurikulum muatan lokal. Secara umum, tujuan kurikulum muatan lokal adalah mempersiapkan peserta didik agar memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang kondisi lingkungannya, keterampilan fungsional, sikap, dan nilai-nilai, bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, serta mampu mengembangkan keterampilan budaya daerah sesuai dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Secara khusus, tujuan dari kurikulum muatan lokal yang pertama adalah mengenalkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya dan dengan budaya di daerahnya. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan mengenai daerah di sekitarnya. Yang ketiga, tujuannya agar membuat peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerah lingkungannya. Yang terakhir, menyadarkan peserta didik tentang permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya. Ruang lingkup kurikulum muatan lokal. Yang pertama, lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat dalam suatu daerah yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dalam suatu daerah tersebut untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua ada lingkup isi. Lingkup isi berkaitan dengan keterampilan, kesenian daerah, bahasa asing, adat istiadat, ataupun kesenian-kesenian lainnya. Selanjutnya, implementasi kurikulum muatan lokal. Menurut Umar Hamalik, implementasi kurikulum muatan lokal mencakup 3 hal pokok. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, hal yang dilakukan adalah yang pertama, menganalisis konteks, kebutuhan, dan keadaan daerah untuk muatan lokal. Yang kedua, menentukan susunan atau komposisi muatan lokal. Yang ketiga, mengidentifikasi kurikulum muatan lokal. Yang keempat, menentukan mata pelajaran untuk kurikulum muatan lokal. Yang kelima adalah menyusun SK, standar kompetensi, dan KD, kompetensi dasar. Dan yang terakhir, menyusun dan mengembangkan silabus serta RPP. Yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Nah, dalam pelaksanaan ini, yang terakhir tadi adalah penyusunan RPP. Maka dalam tahap pelaksanaan ini, RPP yang telah disusun dan yang telah dikembangkan secara langsung harus diterapkan oleh pendidik atau oleh seorang guru. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum muatan lokal ini ada 2 macam. Yang pertama adalah evaluasi terhadap hasil belajar muatan lokal, dan yang kedua evaluasi terhadap kurikulum muatan lokal ini sendiri. Untuk evaluasi hasil belajar muatan lokal sama seperti evaluasi pada pembelajaran lainnya. Sedangkan yang evaluasi mengenai pelaksanaan kurikulum muatan lokal sendiri ada tiga macam.
ada evaluasi yang dilakukan sebelum kurikulum muatan lokal ini dilaksanakan. Yang kedua, pada saat kurikulum ini dilaksanakan, dan yang terakhir, pada saat kurikulum ini selesai diterapkan atau telah selesai dijalankan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fali, NIM 172 dari kelas 6E. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum sentralisasi. Yang pertama ada pengertian. Nah, apa sih pengertian kurikulum sentralisasi? Kurikulum sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat. Nah, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan yang telah digariskan menurut UU. Nah, maksud sentralisasi atau sistem pengembangan kurikulum ini secara net sentral adalah keterlibatan pemerintah pusat dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan. Tujuan dari sentralisasi kurikulum tersebut yakni untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU nomor 2 garing 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, sistem sentralisasi pengembangan kurikulum ini mempunyai tujuan agar memperoleh bentuk kurikulum inti yang wewenang penanganannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Nah, untuk negara Indonesia sendiri, sentralisasi ini berada pada tingkat pemerintah pusat. Nah, sedangkan pada negara federal, sentralisasi dapat pada tingkat pemerintah federal atau pusat atau tingkat negara bagian. Nah, dalam manajemen dan tanggung jawab pengembangan kurikulum ini dipegang oleh pejabat pusat. Nah, pada sentralisasi kurikulum ini juga ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk yang pertama, menurut Sukma Dinata tahun 2007 dalam Heri Widjasanto 2013.249 mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan manajemen kurikulum sentralistik seperti di bawah ini. Nah, manajemen kurikulum sentralistik memiliki kelebihan. Yang pertama ada kurikulum ini diseragamkan untuk seluruh daerah dan sekolah. Yang kedua, karena kurikulum ini sangat seragam, lebih mudah dan pengendaliannya atau pengawasan dan evaluasinya. Yang ketiga, pembina para pelaksana kurikulum ini lebih mudah karena pengetahuan dan keterampilannya yang dituntut untuk melaksanakan hampir semua. Yang selanjutnya, penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah. Terus yang selanjutnya memungkinkan diadakan penilaian hasil belajar bersifat nasional. Nah, lalu ada kekurangan. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama, wilayah yang cukup luas memiliki keragaman dalam kondisi, kebutuhan, dan tingkat kemajuannya. Nah, karena kurikulum ini bersifat nasional, tidak dapat mengakomodasikan keragaman kondisi tersebut. Yang kedua, pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana di seluruh wilayah tanah air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Lalu yang ketiga, penerapan satu jenis kurikulum wilayah yang cukup luas dapat menghadapi banyak hambatan dan kemungkinan penyimpangannya. Lalu yang selanjutnya ada implementasi kurikulum sentralisasi. Jadi ini menuju ke pengaplikasiannya. Nah, dalam kurikulum bersifat sentralisasi ini, guru mempunyai peranan dalam kurikulum makro disusun oleh tim khusus yang terdiri atas para ahli. Nah, penyusun kurikulum mikro ini sendiri dijabarkan dari kurikulum makro, yang dimana guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, 1 semester atau 1 minggu atau beberapa hari saja. Nah, tugas guru di sini adalah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai kebutuhan, minat, dan perkembangan anak. Nah, dan juga memilih metode dan media mengajar yang bervariasi serta menyusun metode dan alat yang tepat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaroha, NIM 095 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kurikulum desentralisasi. Nah, yang pertama ada pengertian dari kurikulum desentralisasi itu sendiri.
Desentralisasi ini berasal dari dua kata, ada kata de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Nah, jadi desentralisasi ini berarti pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, pada sistem pendidikan saat ini yang terbaru saat ini tidak lagi menerapkan sistem sentralisasi melainkan sistem otonomi daerah atau OTDA yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Jadi ada penyediaan ruang bagi setiap satuan pendidikan ini untuk mengembangkan ide dan juga gagasan dalam meningkatkan mutu pembelajarannya. Salah satunya yakni pengembangan kurikulum desentralisasi ini. Jadi kurikulum desentralisasi ini adalah hasil dari kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yakni adalah ciri dari kurikulum desentralisasi. Ciri dari atau karakteristik dari desentralisasi sendiri adalah yang pertama, penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi tertentu adalah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua adalah penerima wewenang ini adalah daerah otonom. Yang ketiga, wewenang mengurus adalah menetapkan norma dan hukum yang bersifat individual. Nah, pengembangan kurikulum desentralisasi ini didasarkan pada karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, dan juga kemampuan sekolah masing-masing. Dengan demikian, isi dari kurikulum ini sangat beragam, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dari sekolah atau wilayah kurikulum itu sendiri. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum desentralisasi. Dalam proses pengembangan kurikulum desentralisasi ini pasti ada kelemahan dan juga kelebihannya masing-masing. Yang pertama di sini ada kelebihan dari kurikulum desentralisasi. Yang pertama adalah kurikulum desentralisasi ini mampu memenuhi tujuan politis, di mana yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan ini benar-benar dari rakyat dan untuk rakyat. Yang ketiga, mampu menyelenggarakan pendidikan secara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif. Yang keempat ini mampu meningkatkan mutu dari pendidikan nasional itu sendiri. Selain kelebihan, ada kelemahan dari adanya kurikulum desentralisasi ini. Kelemahan dari kurikulum desentralisasi ini yang pertama adalah masa transisi dari sistem sentra ke sistem desentralisasi ini memungkinkan perubahan yang secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa. Yang kedua, kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Ketiga, sumber daya manusia yang belum memadai. Keempat, menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Karena ini sangat bergantung pada pendapatan asli daerah, karena setiap daerah itu pasti mempunyai pendapatan yang berbeda-beda. Yang kemudian yang terakhir adalah memberikan peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi kepala dinas pendidikan. Selanjutnya di sini adalah pengaplikasian dari kurikulum desentralisasi. Nah, adanya pengembangan kurikulum muatan lokal ini merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya sistem administrasi kurikulum secara desentralisasi. Bahan muatan lokal ini dapat tercantum baik dari kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Dari intrakurikuler contohnya, misalnya dari adanya mata pelajaran kesenian, mata pelajaran bahasa daerah, kemudian ada keterampilan dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahan muatan lokal yang dikembangkan secara ekstrakurikuler ini bisa dari pola kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Karena muatan lokal ini tidak terikat oleh pusat, maka peranan guru dan juga sekolah ini dalam melaksanakan proses pembelajaran ini sangat perlu diperhatikan. Berikut adalah langkah-langkah pengembangan dari kurikulum muatan lokal. Yang pertama ada analisis konteks. Nah, kurikulum muatan lokal ini adalah merupakan kurikulum yang penerapannya bersifat desentralisasi. Nah, di mana dalam pengembangannya ini sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik, kondisi masyarakat, serta kemampuan dan juga kondisi sekolah di masing-masing daerah. Kemudian setelah itu, pihak pengembang dapat mengidentifikasi muatan lokal apa saja yang akan dikembangkan, seperti bahasa, prakarya, keterampilan, pendidikan lingkungan hidup, dan lain sebagainya.
Kemudian dilanjut dengan merumuskan kompetensi dasar di setiap muatan. Kemudian dilanjut dengan mengidentifikasi satuan pendidikannya, apakah SD, SMP, atau SMA yang sesuai ya. Nah, setelah itu pihak sekolah ataupun pihak pengembang kurikulum ini mengintegrasikan kompetensi dasar dengan menetapkan muatan lokal tersebut akan diintegrasikan dengan siding budaya atau PJOK, atau diintegrasikan sebagai muatan akademik atau peminatan vokasi, atau malah diintegrasikan sebagai konteks pembelajaran. Nah, setelah melakukan pengintegrasian dan juga penetapan ini, dilanjut dengan penyusunan silabus dan juga RPP yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran. Ini adalah implementasi kurikulum muatan lokal secara desentralisasi. Implementasi atau pelaksanaan kurikulum muatan lokal merupakan fungsi integral dari struktur kurikulum. Muatan lokal ini diberikan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan pengaturan waktu dan mata pelajaran yang sudah ditentukan. Pelaksanaan muatan lokal disusun berdasarkan SKL, SK, dan KD mata pelajaran muatan lokal. Misalnya dalam kurikulum ini ada 4 muatan. Ada muatan bahasa, PLH, komputer, dan bahasa Inggris. Semisal dalam muatan PLH ini pada kelas 1 sampai kelas 3 itu ditekankan pada praktek dan juga pengamatan langsung dengan menggunakan pendekatan pembelajaran adalah pendekatan tematik. Sedangkan pada kelas tinggi atau kelas 4 sampai kelas 6 ini menggunakan pendekatan mata pelajaran. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Nah, proses pembelajaran muatan lokal ini menekankan pada praktek langsung dan juga fungsional. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan itu dilakukan selama 2 jam, dan penilaian muatan lokal ini dilakukan melalui ujian. Sekian penjelasan dari kelompok 12. Apabila ada salah ataupun kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.